Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke official channel YouTube MN Alif. Hari ini saya bahas tentang statistika dasar. Jadi ini juga ya, untuk halayak umum dan untuk para mahasiswa yang semester depan ngontrak mata kuliah statistik, karena kan ada wacana bahwa kita masih melakukan proses pembelajaran secara daring. Mudah-mudahan sih bisa langsung ya, tapi mau langsung ataupun tidak langsung, saya akan sedikit memberikan pemahaman tentang dasar-dasar statistik dan juga cara menggunakan aplikasi SPSS untuk mempermudah kalian ketika mengolah data nanti dalam sebuah penelitian. Jadi kenapa perlu statistik dalam penelitian? Statistik dilakukan untuk mengolah data kan. Jadi bagaimana cara seorang peneliti menjawab hipotesa-hipotesa yang dibuat. Jadi ada beberapa jenis statistik di sini. Jadi ada 2 jenis statistik. Ini kita bahas ulas secara singkat aja dulu ya. Ada statistik deskriptif, ada statistik inferensial. Jadi 2 jenis itu, statistik deskriptif dan statistik inferensial. Mana yang kita pelajari? Dua-duanya kita akan pelajari. Statistik deskriptif itu berkenaan tentang pengumpulan data. Jadi ketika data didapat, maka di situ nanti akan disajikan berapa rata-ratanya, berapa mediannya, berapa modusnya, sehingga data tersebut bisa diamati dan pada akhirnya menggambarkan suatu proses yang kita amati. Misalnya kita mencari data tentang berapa banyak penduduk di Kabupaten Sumedang yang berlatar belakang S1. Nah, itu menggunakan statistik deskriptif. Jadi tidak perlu pengolahan data, hanya memerlukan rata-rata, median, modus untuk menggambarkan suatu kejadian atau suatu kondisi di lapangan. Jadi statistik deskriptif itu berkenaan dengan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian sebagian atau seluruh data pengamatan untuk memberikan informasi tanpa mengambil kesimpulan. Jadi hanya ingin mengetahui keberadaan suatu ini aja di lapangan mau kayak gimana. Nah, statistika yang kedua itu statistika inferensial. Nah, setelah data dikumpulkan tadi di statistik deskriptif, kita masuk ke statistik inferensial. Di mana di statistik inferensial ini, setelah data dikumpulkan maka dilakukan berbagai metode statistik untuk menganalisis data. Kemudian dilakukan interpretasi serta mengambil kesimpulan. Jadi ketika data itu datang, data itu diperoleh oleh kita, kemudian diolah. Sehingga data tersebut bisa menghasilkan suatu kesimpulan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Nanti di skripsi biasanya ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah itu merupakan pertanyaan penelitian yang harus dijawab. Dan sebelum dijawab, para peneliti biasanya mempunyai hipotesis. Hipotesis itulah yang harus dibuktikan melalui data-data yang kita peroleh di lapangan. Ya, jadi ada statistik deskriptif dan statistik inferensial. Itu dulu yang harus dipahami. 2 jenis statistik. Nah, kita masuk ke jenis data. Jadi ada berbagai macam data yang
akan kita olah kan ya. Ada data kualitatif, ada data kuantitatif. Kalau data kualitatif ya berbentuk bukan angka karena diperoleh dengan cara wawancara atau kuesioner, pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan dibahas bukan melalui angka-angka. Jadi hasil yang didapat bukan interpretasi dari data, melainkan proses yang dilakukan di lapangannya, pengambilan datanya bersifat kualitatif. Kalau data kuantitatif, data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Jadi jelas tinggi badan, berat badan, hasil lompatan, kecepatan. Jadi itu data kuantitatif. Ya, jadi ada beberapa jenis data. Ada 4 jenis data di sini. Data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Saya ulang ya. Data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Apa yang disebut data nominal? Data berskala nominal adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi. Ya, jadi ciri-cirinya posisi data setara, tidak bisa dilakukan operasi matematika. Nah, jadi nggak ada pengurahan, nggak ada pengalian, nggak ada pembagian. Contoh apa? Jenis kelamin, jenis pekerjaan, itu data nominal. Jadi nanti pengelompokan data, misal saya ingin mengetahui background dari pekerjaan orang tua mahasiswa. Saya kasih kode tuh, 1 untuk PNS, 2 untuk wirausaha, wira swasta, 3 karyawan swasta misalnya, 4 apa, 5 apa. Jadi pengkategorian. Di simbol 1 itu untuk apa, 2 untuk apa, 3 untuk apa. Jelas ya, itu data nominal. Yang kedua data ordinal. Data ordinal berskala ordinal adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi, tetapi di antara data tersebut terdapat hubungan. Ya, ciri-cirinya posisi data tidak setara, tidak bisa dilakukan operasi matematika, sama kayak data nominal. Jadi data ordinal dengan data nominal, datanya tidak bisa dikali, tidak bisa dibagi, tidak bisa dikurang, ditambah. Contohnya apa? Kepuasan kerja, motivasi. Kalau kalian pernah baca angket atau pernah ngisi angket, biasanya di angket motivasi atau di angket pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya 1 misalnya. 1 untuk sangat tidak setuju, 2 untuk tidak setuju, 3 untuk sedang misalnya, 4 dan 5 sangat setuju, misalnya gitu. Misalnya 1 tidak pernah, 2 pernah, kayak gitu-gitulah. Angket-angket itu disebut data ordinal. Yang ketiga data interval. Data berskala interval adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran, di mana jarak antara 2 titik skala sudah diketahui. Ciri-ciri: tidak ada kategorisasi, bisa dilakukan operasi matematika. Jadi bisa ditambah, bisa dikurang, bisa dibagi. Contohnya apa? Misal temperatur yang diukur berdasarkan Celcius, Fahrenheit, atau berat badan, tinggi badan. Nah, itu masuknya data interval. Pokoknya data yang ada skalanya gitu. Data yang ada ukurannya. Yang terakhir data rasio. Data berskala rasio adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran, di mana jarak antara 2 titik skala sudah diketahui dan mempunyai titik 0 atau absolut. Contoh misalnya gaji atau skor ujian atau jumlah buku atau nilai yang diperoleh oleh mahasiswa, itu masuknya data rasio. Peringkat 1 sampai 10 misal, itu data rasio. Jadi sudah jelas ya, ada 4 data yang kita pelajari sekarang. Data normal, data ordinal,
data interval, dan data rasio. Ya, jadi itu jenis-jenis data. Nah, tadi kan ada dua jenis statistik ya, ada statistik deskriptif, ada statistik inferensial. Kalau statistik deskriptif, stop hanya sebatas mengukur misal sensus penduduk di kecamatan A yang kerja sebagai petani sekian persen, bekerja sebagai buruh sekian persen, bekerja sebagai PNS sekian persen. Stop sampai di situ untuk statistik deskriptif. Jadi hanya menggambarkan suatu keadaan, menggambarkan suatu kejadian, itu statistik deskriptif. Nah, di statistik inferensial dibagi menjadi dua lagi. Ada statistik parametrik dan statistik non parametrik. Ada dua lagi. Ini kita sudah maju ke statistik inferensial. Ada statistik parametrik dan statistik non parametrik. Apa yang disebut statistik parametrik? Jadi statistik yang berhubungan dengan inferensi statistik yang membahas parameter populasi, jenis data, interval atau rasio yang berdistribusi normal. Nanti kita jelaskan dulu apa itu distribusi normal. Sedangkan statistik non parametrik adalah inferensi statistik yang membahas parameter populasi, jenis data nominal atau ordinal yang berdistribusi tidak normal. Jadi datanya tidak normal. Jadi ada yang disebut normalitas nanti. Data yang kayak gimana yang normal dan data yang seperti apa yang berdistribusi tidak normal. Jadi ada dua jenis data. Data yang berdistribusi normal dan data yang berdistribusi tidak normal. Kalian ada di mana nanti untuk mengerjakan skripsi ke depannya? Apakah hanya sebatas statistik deskriptif? Artinya penelitiannya hanya penelitian deskriptif saja? Atau metode yang kalian gunakan nanti eksperimen misalnya? Sehingga yang digunakan adalah statistik inferensial. Jadi itu pengenalan awal sedikit mengenal tentang statistik. Ya, jadi saya ulangi, ada dua jenis statistik secara besar, statistik deskriptif, yang kedua statistik inferensial. Statistik inferensial dibagi menjadi dua lagi, statistik parametrik dan statistik non parametrik. Jenis data ada 4 ya. Data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Jadi untuk kali ini cukup sekian dulu. Jangan banyak-banyak, takut pusing. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya yang membahas statistik lebih dalam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.